Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Bunda Trihartati. Kali ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya yang merupakan materi bab 5 kelas 7 semester 1. Semangat belajar ya anak-anakku yang soleh-soleha. Jangan lupa berdoa. Istilah-istilah penting pada bab ini adalah energi panas, kalor jenis, perubahan wujud, konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang sangat penting pengertiannya agar kamu dapat menguasai setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Pengertian kalor. Kalor yaitu energi panas yang terdapat pada suatu benda. Kalor pada benda ditandai oleh suhu benda tersebut. Makin tinggi suhu benda dikatakan memiliki kalor yang besar. Anak-anakku, dapat kamu lihat bahwa peserta kegiatan api unggun terasa hangat karena kalor berpindah dari api yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Anak-anakku, bagaimana dengan kalor dalam tubuh kita? Kalor dalam tubuh kita diperoleh dengan mengubah energi kimia makanan menjadi energi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Satuan kalor yang sangat populer pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. Sedangkan dalam satuan internasional sebagai bentuk energi, satuan kalor adalah joule yang disingkat J. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 joule atau sering disingkat sebagai 4,2 joule. Anak-anakku, mari kita bahas kalor dan perubahan suhu benda. Agar lebih jelas, kita lakukan kegiatan berikut. 1. Ambillah air 100 gram atau 100 ml. Letakkan di dalam gelas beker dan ukur suhunya. 2. Panaskan air itu dengan bantuan pembakar spiritus. Ukur waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu 60 derajat Celcius. 3. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk air 200 gram atau 200 ml dengan pembakar spiritus yang sama. Anak-anakku, apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan di atas? Ya, simpulan yang dapat kita tarik adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda bergantung pada massa zat yang dipanaskan. Kegiatan kedua yang dapat kita lakukan adalah dengan mengamati dan menalar. Dengan 1, menyiapkan 200 gram minyak kelapa dan 200 gram air. Kemudian yang kedua, ukur suhu mula-mula minyak kelapa, kemudian panaskan dan ukur waktu yang diperlukan untuk mencapai 60 derajat Celcius. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua untuk 200 gram air dengan pembakar spiritus yang sama. Berdasarkan data pengamatanmu, apakah yang dapat kita simpulkan? Simpulan yang dapat kita tarik adalah bahwa kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung pada jenis benda. Dalam hal ini tergantung pada kalor jenis suatu benda. Sedangkan pengertian kalor jenis benda yaitu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram suatu benda sebesar 1 derajat Celcius. Berikut ini Ibu sajikan tabel kalor jenis beberapa bahan agar kalian dapat membaca dan mencatatnya di buku kalian. Kegiatan berikutnya, 1. Panaskan 200 ml air hingga bersuhu 40 derajat Celcius dengan kompor spiritus. Catat waktu yang diperlukan. 2. Lakukan kegiatan 1 hingga air bersuhu 80 derajat Celcius dengan kompor spiritus yang sama. Catat waktu yang diperlukan. Apa simpulan yang dapat ditarik? Simpulan dari kegiatan di atas yaitu makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan kalor jenis kali massa benda kali kenaikan suhu.
Kesimpulan itu dapat dirumuskan Q sama dengan C kali M kali delta T, di mana Q sama dengan kalor yang diperlukan dalam joule, C kalor jenis dalam joule per kilogram Kelvin, dan delta T perubahan suhu dalam derajat Kelvin. Berikut ini kita pelajari kalor pada perubahan wujud benda. Sebelumnya, kamu dapat mempelajari bagian proses perubahan wujud yang Ibu sajikan dan mencatatnya di buku tulis kalian. Pada perubahan wujud, suhu benda tetap, artinya kalor yang diberikan digunakan untuk mengubah wujud dan disebut kalor laten. Ada dua jenis perubahan wujud pada bagian di atas, yaitu satu eksoterm yang melepas kalor dan dua endoterm yang memerlukan kalor. Kalor laten pada saat menguap atau mengembun dirumuskan Q sama dengan M kali U. Sedangkan pada saat melebur atau membeku dirumuskan Q sama dengan M kali L. Berikutnya kita bahas perpindahan kalor. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu 1. Konduksi, kalor berpindah tanpa partikel zat. 2. Konveksi, kalor berpindah disertai partikel zat. Dan yang ketiga, radiasi, kalor berpindah dengan pancaran tanpa medium perantara. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar air yang sedang dididihkan. Terjadi perpindahan kalor secara 1. Konduksi dari panci ke air, 2. Radiasi dari api ke panci, dan yang ketiga konveksi dari air bagian bawah ke atas. Berikut contoh perpindahan kalor. 1. Radiasi sinar matahari. Kemudian konveksi pada angin darat dan angin laut. Berikut ini adalah gambar proses penyetrikaan pakaian yang merupakan contoh konduksi panas dari setrika ke pakaian. Terima kasih, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.